Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, jamaah masjid IPA IPHI Muslimin Baitul Muslimin Tempel Jogja. Kesempatan pertama berjumpa dengan Anda semua, yang semoga Allah jaga kita dan Anda. Semoga Allah melimpahkan cintanya dan rahmatnya kepada kita. Sungguh kehormatan untuk bisa saya diterima di sini. Masya Allah, kesempatan pertama berjumpa dengan Bapak Ibu rata-rata senior-senior nih, Masya Allah. Ya. Rata-rata Masya Allah senior-senior, terkhusus jazakumullah khair, terima kasih kami haturkan kepada Bapak DKM, Ketua Takmir Masjid, juga pihak panitia dan para hadirin. Ya, salut rasanya di siang hari yang panas ini kok masih mau-maunya datang ke masjid untuk hadiri kajian. Tidaklah disebabkan ini semua kecuali karena takdir Allah dan karena semangat para hadirin. Ya. Dan judul kita kali ini indahnya sehat, indahnya akidah. Dan sering kami melakukan safari dakwah, kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali. Perjalanan dari Bogor sampai Jawa Timur, karena diantaranya ada yang perlu kami silaturahmi, ya, seperti beliau, Bapak Prayit, juga seperti saudara-saudara kami yang ada di Jogja, juga ziarah-ziarah teman-teman yang dikenal ataupun tak dikenal, yang senior ataupun junior. Dan pertama, sebelum masuk materi kajian ini, tak lupa juga ingat dengan hadis Nabi SAW. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis Al-Qudsi ini, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya walil mutajalisina fiyya walil mutazawirina fiyya walil mutabadilina fiyya. Ya. Dan kecintaanku kepada hambaku seyogyanya aku berikan, aku limpahkan kepada orang-orang yang saling berziarah karenaku. Kita di sini termasuk saling berziarah. Kami datang dari jauh, ya, berziarah kepada Anda karena Allah, bukan karena dunia. Juga orang yang mencinta karena Allah, cintanya kami kepada Anda karena Allah, bukan karena syahwat dan dunia. Dan orang-orang yang duduk karena Allah, duduk kita di sini adalah karena Allah, bukan karena dunia. Dan orang-orang yang saling tolong menolong karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil judul ini, indahnya sehat, indahnya akidah, karena penting sekali. Percuma sehat tapi akidahnya rusak. Percuma sehat tapi tidak dimanfaatkan untuk ibadah. Sehat gunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Kesehatan kita akan dimintai tanggung jawab. Bukan hanya harta Anda, bukan hanya waktu Anda, bukan hanya pakaian Anda, bukan hanya umur Anda, kesehatan Anda pun tak luput akan dimintai tanggung jawab. Kenapa? Disebutkan dalam hadis Al-Qudsi, ya, alam nusihha laka jismak wa nurwika minal ma'il barid. Disebut dalam hadis ini, ya, hadis Nabi SAW, bahwasanya nanti kita akan ditanya, bukankah telah kuberikan kepada kalian tubuh yang sehat dan air dingin yang menyegarkan? Nah, ini nanti kita akan ditanyai di padang mahsyar. Semua kita akan ditanya. Hadis lengkapnya, inna awwala ma yus'alu anhu al-'abd yaumal qiyamah alam nusihha laka jismak wa nurwika minal ma'il barid. Pertama kali yang akan ditanya nanti di padang mahsyar di hari kiamat adalah, bukankah telah kami jadikan kepada Anda tubuh yang menyehatkan, air dingin yang menyegarkan? Ini pertanyaannya. Kita akan ditanya. Asalnya kita sehat adalah afiah. Asalnya Allah jadikan bagi kita tubuh yang sehat. Kenapa tubuh kita sakit? Nah,
Ini yang perlu kita perhatikan. Tubuh kita sakit, jangan salahkan Allah, tapi salahkan diri kita. Juga nanti sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Dan di kemudian hari nanti Anda akan ditanya tentang an-na'im. An-na'im yaitu kenikmatan. Termasuk kata Ibnu Qayyim, nikmat sehat kita akan ditanya. Kita sehat harusnya untuk apa? Bisa sholat 5 waktu. Kita sehat harusnya bisa apa? Sholat malam. Kita sehat harusnya bisa apa? Bisa saling silaturahmi. Kita sehat harusnya bisa apa? Bisa ikut kajian. Kita sehat bisa apa? Haji dan umrah. Kita sehat akhirnya bisa apa? Banyak amalan yang akan kita datangi. Tapi gara-gara sakit, harusnya bagi kaum lelaki sholat 5 waktu di masjid, dia nggak bisa lagi sholat 5 waktu di masjid. Kenapa? Kakinya bengkak, jantungnya bengkak. Nah, ada yang lumpuh, nas'alullah al-afiyah, semoga Allah jaga kita semua. Nah, wah ini semua akan ditanya. Kita sakit, jangan sekonyong-konyong salahkan ini semua takdir Allah. Jangan. Allah sudah mencatat takdir Anda sakit, dan karena diri Anda lah Anda sakit, karena perantara sebab inilah Anda sakit, juga sudah Allah catat. Anda sembuh, ada yang nggak sembuh, juga sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada seorang lelaki, pemuda yang berbuat maksiat. Dia berbuat maksiat, kemudian kepergok Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab bertanya kepada dia, "Ya fulan, kenapa engkau berbuat maksiat?" Kata pemuda ini, "Aku berbuat maksiat karena takdir Allah Subhanahu wa taala." Berbuat maksiat dalilnya takdir. Akhirnya apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengambil pelepah kurma, dipukulkan kepada pemuda tadi. "Kenapa kau pukul aku?" "Aku pukul kamu juga karena takdir Allah Subhanahu wa taala." Di sini menunjukkan apa? Takdir Allah ada ikhtiar. Pilihan kita hamba. Kita berbuat maksiat, gak berbuat maksiat, kita punya pilihan. Sama, kita mau sehat, mau sakit, itu juga pilihan kita. Kalau mau sakit, silakan makan sembarangan. Gak usah pakai pola makan. Kakean pola saja ketika makan. Nah, kalau pengen sakit, silakan. Tengah malam ngemil, makan sebanyak-banyaknya. Kalau mau sakit, silakan jadikan perut kita sebagai tong sampah. Gampang. Kalau mau sehat, juga ada perantara sebabnya. Allah telah berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa-apa yang Anda peroleh dari kebaikan, dari nikmat, ketahuilah itu dari Allah. Dan apa-apa yang Anda peroleh dari kejelekan, termasuk penyakit dan sakit, itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Diri kita lah sendiri yang menyebabkan kita sakit. Nah, fa ini rahimakumullah termasuk dalam hal akidah. Ketika kita sakit, husnudzan kepada Allah. Jangan pernah ketika sakit, waimi, kenapa aku? Kenapa aku yang dipilih? Kenapa enggak orang lain? Jangan. Jangan sampai mengatakan takdir Allah memang kejam, tak mengenal perasaan. Ini enggak punya adab. Ya. Enggak punya adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW telah bersabda 3 hari sebelum wafatnya, La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billahi jalla wa ala. Janganlah salah seorang di antara Anda wafat kecuali selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ajib. Kalau sakit jangan sampai buruk sangka kepada Allah. Takdir buruk hanya di sisi kita. Di sisi Allah semuanya baik. Takdir buruk yang kita rasa dari penyakit, dari musibah, untuk menggugurkan dosa kita. Dan perlu diketahui, takdir buruk tidak akan datang hanya sekali, tapi bertubi-tubi, berkali-kali. Tujuannya apa? Biar kita menghadap Allah, banyak dihapus dosanya, dan kita menghadap Allah tanpa dosa.
Mungkin papan tulisnya ada pulpennya, Pak? Ada penanya untuk papan tulis? Nah, perlu difahami bahwasanya kita sehat untuk ibadah. Makanya Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu bertauhid kepada Allah. Ibadah disertai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah juga berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah Anda mengira? Terus. Apakah Anda mengira bahwasanya Anda dicipta begitu saja, sia-sia, gak disuruh ibadah, dan Anda tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita dicipta oleh Allah dengan kesehatan yang ada, dengan sempurnanya organ yang kita punya, fungsi organ yang kita punya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kaum muslimin, banyak di antara kita yang kadang melalaikan kesehatan kita. Mereka berpikir makanan yang halal nggak akan menimbulkan penyakit. Ini mindset yang salah. Makanan halal juga bisa menimbulkan penyakit. Akan kita jelaskan nanti di papan tulis. Begitu pula, jangan bayangkan makanan yang kita makan tidak akan berdampak kepada iman. Imam Syafi'i berwasiat, orang yang terlalu banyak makan, yuthkilu al-badan, akan membuat badan ini berat. Ya, yuthkilu al-badan. Ya, wa yutma'u alaihi syahwah, dan akan menguasai diri dia, syahwat dia. Orang banyak makan, syahwat akan naik. Syahwat makan naik, syahwat kemaluan naik, syahwat kedudukan naik, syahwat hubbud dunya naik. Ini wasiat Imam Al-Ghazali, juga Imam Syafi'i. Makanan yang kita makan berdampak kepada iman kita. Apalagi makanan yang haram. Makanan halal saja berdampak. Makanya di antaranya rahman wa rahmakumullah, ya, makanan yang kita makan selain dipilih dari sisi halal haramnya, juga kita perlu strategi untuk makan. Ya, strategi untuk makan sehingga kita apa? Sehat untuk bisa istiqomah ibadah. Sehat untuk bisa istiqomah ibadah. Dan tentang urusan makan, siapa bilang Al-Quran gak mengajarkan? Al-Quran mengajarkan kita. Gimana sih kita kalau makan? Jangan bilang hadis Nabi SAW gak ada yang menyampaikan. Jangan bilang. Nabi mengajarkan makanan, kebiasaan makan, dan adab makan. Dan ini semua untuk apa? Biar kita gak celaka gara-gara makanan, kesehatan kita atau iman kita. Al-Quran contoh. Allah berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامِ. Dan mereka orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, mereka kalau makan, merasakan nikmat dan dunia dari yang Allah berikan ini, mereka seperti binatang ternak. Ayat ini difahami dari sisi maknawi, dari sisi agama, yaitu mereka makan, menghirup oksigen, minum, merasakan rezeki dari Allah, dari harta ini, dari keluarga ini, tapi mereka nggak beribadah, nggak bertauhid, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti hewan nggak peduli. Hewan diciptakan syahwat, nggak diciptakan akal. Adapun malaikat diciptakan akal tanpa syahwat. Adapun jin dan manusia diciptakan akal dan syahwat. Jika akal kita mengalahkan syahwat, kita masuk jajaran malaikat. Jika akal kita dikalahkan sama syahwat, maka kita masuk jajaran hewan. Subhanallah, di sini menunjukkan Islam mengajarkan kalau makan jangan kayak hewan, gak ibadah, merasakan nikmat dunia tapi gak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dari sisi duniawi, ayat ini diantaranya apa?
Mereka kalau makan itu apa? Gak peduli dengan perut mereka. Sampai disebutkan Nabi SAW, orang mukmin kalau makan apa? Fi mi'an wahidin. Makan satu perut. Orang kafir sab'ami'an. Orang-orang non muslim kalau makan 7 perut. Di sini menunjukkan umat Islam diajarin kalau makan tuh jangan banyak-banyak. Lihat sapi kalau makan, lihat padang, savana rumput hijau, mulutnya ngunyah terus padahal perutnya sudah melembung. Udah besar. Nah, coba Islam coba bagaimana mengajarkan. Makanya Nabi juga bersabda dalam hadis yang lainnya, "Syiraru ummatil ladzina ghadaw bin na'imil ladzina ya'kuluna alwanat ta'am." Umatku yang buruk, mereka yang makan terlalu warna-warni, terlalu banyak. Sekali makan di meja hidangan ada kambing, ada ayam, ada telur asin, ada ikan asin, ya ada bebek, ada onta, ada kambing, masya Allah, ada usus, ada jeruan, semua lengkap. Gak peduli jadi tong sampah. Padahal kata Nabi apa? Syiraru ummatil ladzina ghadaw bin na'imil ladzina ya'kuluna alwana ta'am. Umatku yang buruk, umatku yang makannya mereka diwarna-warni terlalu banyak. Dari sisi maknawi, yaitu apa? Mereka sombong dengan makanan mereka yang mewah. Dari sisi duniawi, kalau makanan kombinasinya terlalu banyak, bisa bikin sakit. Sampai Muhammad bin Muflih berani mengatakan, kita kalau makan, biasa makan dengan kombinasi satu jenis sifat, panas ketemu panas, hukumnya bisa jadi makruh kalau jadi rutinitas. Coba, ini pembahasan sangat dalam. Contoh panas ketemu panas, misalkan Anda makan ayam sama nasi. Ayam itu panas, nasi itu panas. Ya, kalau hanya sesekali bosen sekali nasi sama ayam, it's okay. Kalau menurut Ibnu Muflih dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Tapi kalau rutinitas, sering panas ketemu panas, akan timbul penyakit sifatnya panas. Subhanallah. Ini penjelasan mereka sangat detail banget. Makanya disampaikan seperti ini. Panas ketemu panas, contohnya, ya terus misalkan kambing nasi, ayam nasi, contoh. Bebek sama nasi. Ini contoh saja. Bukan haram, bukan makruh, bukan. Halal. Asal hukum halal, jangan diharamkan, jangan dimakruhkan. Boleh. Tapi kata Muhammad bin Muflih, kalau terlalu sering akan menimbulkan penyakit, berarti apa? Menjerumuskan diri pada penyakit. Akan muncul penyakit sifatnya panas. Contoh penyakit sifatnya panas apa? Asam urat, kolesterol, gula darah, kemudian juga diantaranya darah kental, kencing manis, ya, kegemukan, sering kembung, sering pusing, sering sendawa, tensi naik, ini semua panas semua. Nah, Anda tadaburi di sini. Makanya kami katakan sehat itu mudah, sehat itu murah. Melalui apa? Kalau Anda tahu makanan. Sampai kata para ulama di masa silam, kitab-kitab klasik di masa mereka, seandainya umat Islam tahu cara makan yang benar, seperti cara ini, niscaya al-mustasfayat, wal-iyadat, klinik dan rumah sakit akan sepi dari orang sakit. Indah sekali wasiat mereka. Nah, wa subhanallah, kalau panas ketemu panas, akan muncul penyakit panas. Kalau panas berlebihan, akan mengering. Kalau mengering, akan membatu. Orang kebanyakan panas, lama-lama membatu. Darah kental. Kalau darah kental, pekat. Kalau darah kental pekat, akan nyumbat. Kalau nyumbat, timbullah tumor dan benjolan-benjolan. Ini dari makanan. Ditambahi dia orangnya sedih, stres, dendam, gampang marah, panik, takut berlebihan. Ditambahi makanannya panas, psikisnya panas. Makanya kalau kita tadaburi, jenis kelamin apa yang paling sering kena kanker? Perempuan. Kenapa? Gampang baper. Gampang marah, gampang dendam, sulit nyimpan amarah, takut berlebihan. Lihat di musim pandemi siapa yang paling takut? Perempuan juga. Siapa yang paling sulit menahan amarah? Perempuan. Siapa gampang baper? Perempuan. Permisi ya. Makanya Nabi sebutkan wanita itu asalnya nakes akal wadin, agama dan akalnya kurang. Walaupun ada wanita yang akal dan agamanya lebih dari laki-laki, tapi mayoritasnya asalnya seperti ini. Disebutkan Nabi SAW, wanita itu seperti apa? Kal qawarir, seperti gelas-gelas kaca.
Makanya gampang tersinggung. Makanya di sini ibu-ibu, manajemen hati Anda, di-manage. Kalau punya dendam, lepas. Kalau punya amarah, jangan apa? Jangan sampai dipelihara ini amarah. Kalau punya sedih, takut berlebihan, move on dari sedih. Nah, kalau Anda ingin panjang umur di sisi Allah, ajal di sisi Allah, tapi ada faktor-faktor yang membuat umur itu pendek. Karena ada sebab. Ya, kan umur semua di sisi Allah. Iya, tapi kalau makannya ngawur, psikisnya juga demikian, ya cepat umurnya pendek. Makanya sehat itu mudah, murah. Yang mahal itu hidayah, istiqomah dan surganya. Ini yang mahal. Subhanallah, kalau Anda perhatikan, subhanallah, ini simpel banget. Makanya sehat itu mudah, Bu. Murah. Apa sih definisi sehat? Menurut Anda definisi sehat apa? Simpel banget. Enak makan, enak tidur, enak perasaan. Selesai. Kalau Anda sebelum makan minum obat sakit mah, berarti Anda nggak sehat. Anda setelah makan minum obat darah tinggi, pengencer darah, asam urat, berarti nggak sehat. Anda mau tidur minum obat diazepam, berarti nggak sehat. Anda tidur pipis sampai 3 kali, 5 kali, padahal AC nggak hidup, hawa nggak dingin, berarti Anda nggak sehat. Ginjal Anda lemah. Anda tidur sering mimpi buruk, berarti Anda nggak sehat. Nah, begitu pula enak perasaan, enjoy. Jangan nyimpan dendam, difitnah orang, sabar. Ya, ada musibah, masalah rumah tangga, sabar. Ya, ada musibah, ya pendapatan per bulan lagi merosot. Nih, utama ibu-ibu nih. Sabar, Bu. Jangan jadi ibu-ibu kalau nuntut sama suami terus. Mas, tetangga udah banyak mobil, beli mobil Pajero dong, Mas. Dek, kalau lihat pendapatanku, Dek, Pajero aku tak mampu beli, Dek. Paling enggak aku bisa beli mobil Pajero tahun 80-an, Dek. Panas jobon jeru. Nah. Kalau aku pun tak mampu beli mobil Pajero yang satu ini, Dek. Yang penting aku adalah Pajeromu, Dek. Pasukan jenggot Rasulullah. Rahman wa rahimakumullah jami'an. Ya, ini coba wasiat-wasiat Nabi SAW. Wasiat sangat indah. Ya, terkait makanan diatur. Terkait makanan ada dalam Islam. Jangan bilang kita nggak diatur dalam Islam. Yang penting makan, bebas. Penyakit itu hanya di laboratorium. Penyakit hanya di rumah sakit. Ya, akhirnya sakit betulan. Ya. Subhanallah berikutnya. Makanya kalau makan jangan sampai 7 perut. Cukup kaum muslim itu 1 perut. Nabi SAW juga bersabda. Dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi. Disahkan Syekh Albani rahimallahu ta'ala. Ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batan. Tidaklah ada yang lebih buruk bagi anak Adam yang lebih buruk dari perutnya. Yang memenuhi tubuh anak Adam ini. Bihasbi bini Adam ukulatin hatta yuqimna sulbah. Cukuplah anak Adam makan itu beberapa suap saja sampai tulang punggung tegak. Ini Bu. Bapak-bapak. Jadi mindset yang perlu dibenarkan menurut Ibnu Qayyim disinilah kebutuhan makan primer umat Islam. Martabatul hajah fi aklih wa syarabih. Jadi makan standarnya kebutuhan primer umat Islam apa? Apa tadi ibu-ibu apa? Makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak, selesai. Jadi nggak harus 4 sehat 5 ajib. Nggak harus. Nah, yuk bayangkan, pernah sahabat Nabi berkata, "Kunna nagzu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 ghazawat wa akalnal jarada." Kami dahulu pernah berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 kali peperangan, kami hanya makan belalang. Dalam perang Sifil Bahar yang dipimpin Abu Ubaidah Ibnul Jarrah yang ditunjuk Nabi SAW membawa 300 pasukan hanya dibekelin kurma. Di tengah perjalanan dapat ikan paus. Ingat, Islam jaya bukan karena makan sate. Islam jaya bukan hanya karena 4 sehat 5 ajib. Islam jaya karena iman. Islam jaya karena doanya orang-orang yang miskin. Islam jaya karena doanya orang-orang yang lemah. Islam jaya karena orang-orang yang rajin sholat. Gitu.
wasiat dari Nabi SAW. Nah, dan perlu Anda perhatikan, kita sehat bukan karena banyak makan, bukan. Justru kita sehat kalau kita mempersedikiti makanan kita, disedikitin, nggak usah banyak-banyak. Nah, apalagi orang di negeri kita, kalau nggak makan nasi mati nanti. Kalau sahur nggak pakai nasi, namanya belum sahur. Kalau pagi belum ada nasi, namanya belum makan. Ya, wah ini rahmatullah perlu dilurusin. Nabi seringnya sahur hanya kurma, seringnya, walaupun pernah bukan kurma. Nah, kurma 3 biji sama dengan kalorinya 1 piring nasi. Coba aji. Nah, fa ini rahmatullah sebagai bahan tadabbur. Sehat itu bukan karena banyak makan. Kemudian kata Nabi SAW apa berikutnya? Bihazbi bin Adam ukulatin hatta yukimna sulbah. Fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasi. Disinilah kebutuhan makan sekunder umat Islam, kata Ibnu Qayyim. Ya, kalau memang makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak, dia nggak cukup. Dia mau nambah, dikasih rukhsah. Berapa? 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk nafas, 1/3 untuk air, 1/3 untuk nafas. 1/3 untuk makanan, kata Ibnu Qayyim, makanan itu sifatnya seperti tanah. 1/3 untuk air, kata Ibnu Qayyim, air itu ya air, minum itu dari air. 1/3 untuk nafas, nafas itu ya udara. Apinya ada di mana? Disebutkan Imam Al-Ghazali, disebutkan Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya, api itu di mana? Lambung itu, yang tempatnya 1/3 tadi, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk air, makanan dari tanah, air, minuman dari air, udara, hawa, dan di sana ada api. Dan di lambung inilah disebutkan layaknya panci. Panci di atasnya ada tutupnya. Tutupnya adalah esofagus, bagian atas, penutup, buka tutup ya antara jalur masuk makanan dan paru-paru. Kemudian di bawahnya tutup pancinya adalah yaitu famul mi'dah, sphincter pylori. Ya, pintunya lambung yang kecil. Itu tutupnya. Dan makanan kalau sudah masuk ya 1/3 makanan dari tanah, 1/3 untuk air, ya untuk minuman, 1/3 untuk udara nafas, dan apinya dari mana disebutkan? Api dari kanan dari liver untuk menggodok, api dari kiri dari limpa, api dari depan lemak pada perut kita, api dari belakang daging yang menempel pada tulang punggung, api dari kiri atas jantung kita. Makanya ada wasiat Nabi SAW yang sangat indah. Disebutkan As-Suyuti dengan sanad yang hasan. Disebutkan ya masul ma mason wala ta'ubbul ma abban fa innal kubat liman ya'ubbul ma abban. Subhanallah. Semuanya lengkap, kurang apa ini? Kita makan aja diatur. Minumlah air perlahan-lahan. Makanya kalau minum itu 3 kali teguk. Caranya 3 kali teguk, bukan air segini dihabisin 3 kali. 3 kali teguk artinya gini. 1 kali teguk, permisi ya, bismillah. Ini 1, 2, 3, gitu misalkan. Dan bisa, pertama bismillah, kedua bismillah, bisa. Bisa bismillah 1 kali pun juga bisa. Ini khilaf para ulama. Adapun kalau makan sekali suap cukup bismillah, suap berikutnya nggak udah bismillah. Nah, subhanallah, apa hikmahnya? Disebutkan di sini, minumlah air perlahan-lahan. Jangan minum air ini dihabisin. Klok. Mentang-mentang habis olahraga. Mentang-mentang habis buka puasa. Mentang-mentang panas. Klok. Salah. Coba. Kenapa? Karena penyakit liver itu muncul bagi mereka yang minum sekali teguk. Kok bisa? Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Kenapa nggak boleh minum sekali teguk? Kalau Anda minum sekali teguk, akan ada penyakit yang muncul gara-gara satu aktivitas ini. Ketika minum 1 teguk, coba yang punya air dipraktekin. Jangan pakai sedotan. Sedotan untuk merobek, bukan untuk minum. Tusuk, robek. Kalau Anda pakai sedotan nyedot, akhirnya Anda minum, hawa ngisep. Nggak direkomendasi. Jadi sedotan untuk apa fungsinya? Merobek, ya, aqua gelai, jangan nggak usah sebut merek.
minuman mineral Anda gelas ini. Coba minum bareng-bareng. Ayo kita minum. Jangan pakai sedotan ya. Kita rasakan bareng-bareng nih. Hikmah di balik bimbingan sallallahu alaihi wasallam. Anda robek, sedotannya nggak usah dipakai. Robek, ayo kita minum. Bismillah, minum. Selesai. Anda akan rasakan sensasi ada udara naik apa enggak? Ada udara naik apa enggak? Ada udara naik. Itulah hikmahnya. Kalau Anda sekali minum, udara mau naik enggak naik-naik. Antara air dan udara tabrakan terus. Udara enggak keluar. Kalau udara tetap di dalam perut, akan menimbulkan uap panas dan pembusukan di usus. Indah banget. Cara minum saja. Ini masih cara minum. Kalau kita mau bahas, mungkin akan menjadi daurah yang berbulan-bulan. Nah, kemudian berikutnya, Anda minumnya dikit-dikit tujuannya apa? Biar liver gak lemah, gak sakit. Kenapa? Kalau Anda sekali teguk, sudah airnya air es lagi, sekali teguk, liver akan lemah. Lemah dari sisi apa? Liver akan kedinginan. Kalau liver dingin, metabolisme lemah. Kalau liver dingin berdahak, terjadilah ikterus jaundice, mata kuning. Kenapa? Timbul sumbatan-sumbatan antara empedu dan liver. Kalau liver dingin akan timbul apa? Fatty liver. Ajib. Lemak akhirnya nggak di metabolisme. Kenapa? Beku dan dingin karena metabolisme liver sudah lemah. Kenapa? Digerojok air terus. Bisa dipahami? Coba indahnya Islam. Berapa banyak orang non-muslim masuk Islam gara-gara hadis Nabi SAW. Sudah sangat konyol sekali kalau ada orang Islam murtad. Kebangetan bodohnya. Kalau ada orang non-muslim masuk Islam, ajib. Pasti dia orang yang berakal. Dikasih pintu hidayah oleh Allah, dia takjub. Berapa banyak orang non-muslim di Amerika kerja laundry masuk Islam gara-gara pakaian dalam umat Islam. Gara-gara pakaian umat Islam, laki dan perempuan, gak ada aroma yang sangat menjijikkan. Gak ada. Kenapa? Diajari cara bersuci. Masuk Islam gara-gara perkara sepele. Menurut mereka pikirnya najis. Umat Islam Masya Allah jauh dari najis. Ini rahmatullah jami'an. Ini semua diajarkan. Ini menunjukkan apa? Al-Quran juga mengajarkan. Hadis Nabi juga demikian, saling melengkapi. Kemudian Allah berfirman, kalau tadi disebutkan umat Islam kalau makan gak seperti mereka binatang ternak, gak seperti mereka orang yang gak beriman kepada Allah, lantas bagaimana makannya umat Islam? Di sini juga akidah. Umat Islam juga ada di sini, diajarkan. Nah, bagaimana akidah yang benar terkait sehat, terkait sakit? Allah juga berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah Anda. Jangan berlebihan. Allah gak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Kita bahas sekarang di papan tulis. Disebutkan dan makanlah Anda. Makanlah Anda semua. Dan minumlah Anda. Di sini apa? Wala tusyriku. Jangan berlebihan. Lihat kalau Anda hanya menyimak medsos, hanya menyimak info, tapi kita tidak belajar, akan terjebak dalam ucapan mereka. Apa kata mereka? Jangan banyak makan, tapi banyak
Dari 2 sampai 3 liter tanda tanya besar. Islam tidak kayak gitu loh. Makan dan minum tidak boleh banyak-banyak. Coba disebutkan Imam Zuhri, ulama tahun 600 Hijriah. Apa efek orang kebanyakan minum? Apa efek orang kebanyakan minum? Disebutkan beliau, air minum itu rasanya hambar, sifatnya dingin. Kalau Anda kebanyakan minum ini, akhirnya tubuh Anda akan dingin. Kalau tubuh Anda dingin, Anda akan punya karakter seperti air. Apa? Malas. Mager. Kemudian apa? Badan lembab dan mewar. Kemudian apa berikutnya? Hafalan lemah, memori lemah, konsentrasi lemah. Kemudian apa? Syahwat Anda lemah. Jadi pasangan suami istri yang tragic. Kebanyakan air, hidungnya sudah kebanyakan air, jantungnya kebanyakan air, apinya pada hati. Makanya ada syahwat, nafsu makan juga ya kacau ya. Api juga berapa, nafsu makan juga berapa. Coba kalau kebanyakan air, terus kalau minum sehari berapa? Sekarang kita lihat, ini teori ini 2 sampai 3 liter, kita kan untuk siapa 2 liter. Apakah anak saya 3 tahun sudah minum 2 sampai 3 liter? Membungkuk. Kalau orang isi daerah 3 liter untuk siapa? 2 untuk siapa? Kalau ibu-ibu di rumah, ibu-ibu di rumah kerjanya rumah ada ART, ngurus anak ada babysitter. Kerjanya apa bu? Hanya apa? Nonton sinetron mau minum. Gak ada gerakan. Akhirnya apa? Minum air banyak 2 sampai 3 liter. Sama. Ibu-ibu lama-lama seperti itu. Ya. Beda, usia beda, kebutuhan beda, umur beda, aktivitas beda, musim panas, musim dingin beda. Ya kan? Beda. Orang lagi di sawah, minum 3 liter, jangan banyak pulang. Ya, orang kalau tinggal di kutub, mulai sudah dingin, banyak minum, mereka ada dinginnya. Makanya standarnya berarti minumnya berapa? Udah sampai keras, sampai bawah, kalau itu orang. Penting bawa Al-Quran kemana-mana. Coba, ini coba 2 sampai 3 liter karena dulu itu kalau bikin susah. Cukup permisi, kadang-kadang kita lihat air putih Anda putih kekuningan sudah cukup. Simpel. Karena kadang kita nganggur, kadang banyak kerja, kadang kita stres, butuh banyak air, kadang beda-beda. Nah, kalau air tipis Anda kuning pekat dari air orang itu, terus kalau air tipis Anda putih terus sepanjang hari, Anda kebanyakan air. Simpel ya. Simpel banget masalah. Ini kita lakukan pada diri. Kemudian jangan berlebihan, makanya kalau berlebihan akan menimbulkan masalah kesehatan. Contoh masalah kesehatan seperti apa? Sekarang kita gambarkan contohnya. Coba cari ini contoh ya. Kita balik dari sini. Di sini kita sehat, al-afiat. Di sini kita dalam keadaan normal. Di sini kita dalam keadaan sehat. Makanya Nabi sering menasihatkan ada mungkin Aisyah bahwa beliau berjanji kepada Nabi SAW, "Lan tahu apa di hada." Kita akan panasnya kurma dengan dinginnya semangka. Kurma semangka. Dalam hadis Aisyah, riwayat Ibnu Majah, kata kurma rokok timun. Jadi kalau dicatat oleh Imam Bukhari, Muslim juga kurma rokok timun. Ini contoh. Biar apa? Biar Anda senang selalu.
Kalau Anda kebanyakan panas ketemu panas, ini juga berlebihan. Panas ketemu panas bukan hanya makan yang haram, bukan. Makan babi haram, jelas berlebihan, melebihi batas yang diperbolehkan. Tapi di sini ada sisi yang lain yang dibahas oleh para ulama. Panas ketemu panas, makanannya panas ketemu panas. Kita ambil contoh makanan di negeri kita yang lainnya. Nasi ketemu kambing. Ini makanannya, ditambahi dia stres, tambah panas. Akan muncul apa? Penyakit sifatnya panas. Kalau berlebihan panasnya akan mengering, akan berprotes. Kalau mengering akan membakar. Makanya kalau sudah panas berlebihan dia, kadang apa? Sudah ditambahi stres, kulitnya kering, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, air mata jangan keluar. Ketika kena debu, biasanya mata keluar, tidak keluar. Kemudian kaki bercampur. Kemudian juga rambut berlebat. Kemudian juga timbul batu ginjal, batu teguh. Kemudian timbullah juga kita sebutkan tadi tumor dan kanker, akan mengering, membatuk, kemudian batuk dan sebagainya. Nah, maka penyakit panas ini kalau tidak ada berbulir, contoh Nabi SAW mengatakan alaikum bihadi al-habib sauda karena hadratu kulika. Hendaknya Anda sering mengkonsumsi habib sauda karena dia obat segala macam penyakit, tidak enam kecuali kematian. Dua penyakit tidak ada obatnya. Satu, apa? Kematian dan al-haram, penuaan. Termasuk dua apa? Pikul, ya, kemudian pembuluh darah-darahmu, kemudian juga mata sudah kabur-kabur. Ini penuaan. Walaupun dia punya usia 25 tahun, disuntik stem cell, dipakai suntik botox, ya, masya Allah pakai kesan-kesan glowing. Iya, glowing permukaan saja, tapi jantungnya sudah mengerat. Ya, pakai asam urat, liver mengerat, semua kecil. Makanya glowing itu jadi obatnya. Kematian dan penuaan. Masih ibu yang terlalu muda mengisi glowing. Ya, intinya glowing itu melemahkan. Karena dia menumbuhkan sel yang sehat di dalam nutrisi dari sel. Ya, glowing di balik istri glowing ada soal glowing. Nah ini makanya tadi dia harus sudah sifatnya panas. Ketika ada orang demam, apakah Nabi kasih habis surga? Tidak. Ketika ada orang demam, disebutkan Nabi apa? Abridu firman ainahu kayyah. Dinginkan dia di atas air. Karena demam itu adalah dosa dari Allah. Oleh karena itu, Nabi tidak kasih hati Allah kalau demam dikasih hati surga. Makanya disebutkan ulama Az-Zuhri, Ibnu Qayyim dan yang lainnya Al-Khattabi, mereka mengatakan hadis hati surga, hadis lafzuhu umum urida bihi al-khusus. Lafaznya umum, iya, hati surga umum, obat segala macam penyakit. Tapi yang diinginkan khusus. Tapi apa maksudnya? Obat segala macam penyakit yang sifatnya dingin. Bisa dipahami? Nah, contoh untuk rematik cocok dengan surga. Untuk orang sakit lambungnya dingin cocok dengan surga. Untuk orang sakit lambungnya panas tambah parah gara-gara dengan surga. Untuk orang rematik cocok karena dia dingin. Asma dingin cocok. Vertigo cocok. Kemudian orang dengan COVID cocok. Semuanya dingin. Batuk pilek cocok dingin. Tapi kalau orang darah tinggi dikasih hati surga bisa tambah panas. Jadi kami, kalau memang untuk darah tinggi harus dengan aturan khusus. Seperti batu ginjal, kata mobile, batu ginjal panas. Bisa dikasih harus surga, tapi dengan cara yang lain. Apa? Dicampur sama air. Bisa dipahami? Jadi panas kalau panas, tambah panas. Dan akan muncul penyakit panas. Kalau sudah muncul penyakit panas, obatnya apa kira-kira? Kasih yang dingin. Darah tinggi panas apa dingin? Panas. Kasih dingin. Minum makanan timur. Makan minum jus timur.
juga konsumsi di antaranya yang sifatnya dingin dari protein hewan ikan dan ikan asin panas. Tapi ikan segar. Kalau sudah dingin, nanti baru sini sehat. Kalau sudah sehat, jangan minum baru dingin lagi. Tensi sudah normal. Minum timun terus setiap hari sebagai obat timun. Akhirnya akan muncul penyakit dingin. Jadi menurut dokter apa sih obat dikonsumsi ketika Anda membutuhkan? Berikutnya, kalau dingin ketemu dingin akan muncul penyakit dingin. Kalau muncul penyakit dingin, obatnya, minumannya yang sifatnya panas. Kalau sudah panas, balik kondisi ini. Tadabburi di antaranya mereka bertadabburi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api yang membara, Allah berfirman kepada api, "Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim." Ayat ini sebagai tanda Allah berfirman kepada api sebagaimana tanda dari ya hanya bersatu untuk dikuasai ini. Kami katakan, wahai api, ini Nabi Ibrahim dilempar dari tebing yang tinggi ke api yang menyala-nyala dengan ketakai menjadi dilempar. Kemudian ketika mau sampai api, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin. Api padahal panas. Diperintah Allah jadi dingin dan api termasuk Allah dan termasuk makhluk Allah dan dia sangat kepada sang Khalik pencipta api. Tapi Allah nggak berhenti di sini. Allah nggak stop. Kalau Allah stop, kata sebagian ulama, kalau Allah stop sampai di sini, bisa jadi Nabi Ibrahim dilempar ke api, tapi meninggal kedinginan. Makanya apa disebutkan wasalam akan Ibrahim dingin tapi menyelamatkan Ibrahim. Sama, kalau Anda kebanyakan dingin ketemu dingin, bisa wafat gara-gara dingin. Orang sudah kena COVID, dikasih jus limon. Dikasih es batu minum dia tambah dingin. Orang kena keputihan banyak konsumsi timun dia tambah keputihan. Bisa dikasih simpel banget. Nah, ini diantaranya. Kemudian mereka Allah berfirman dalam surat An-Nisa 24. Allah berfirman, ya. Dalam firman-Nya, kalau boleh bisa kita pahami, maka manusia tidaklah melihat makanan yang dia makan. Lihat makanan di mana halal haram, yang Anda suka atau tak Anda suka. Makanan itu makanan apa bukan? Kombinasi ini sudah benar atau belum? Makan di jam-jam yang benar atau bukan? Banyak sekali Allah yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya SAW sebagai bahan tadabbur bagi umat Islam. Nah, penjelasannya terlalu cepat ya. Kalau penjelasannya terlalu simak di Facebook, ya. Nah, atau bisa dilihat di link YouTube kami. Cari link YouTube Abdurrahman Dhani Official. Jangan lupa like and subscribe. Kemudian rahmatullah jami'an, ini dari Al-Quran, belum dari hadis Nabi SAW, sangat banyak banget. Wasiat dari Nabi SAW. Nah, wah ini akidah yang benar. Anda perhatikan juga Nabi mengajarkan orang Yahudi, orang Nasrani di masa silam sebelum Nabi SAW, mereka punya terapi pengobatan, mengobati penyakit dengan minum air kencing sendiri atau air kencing pasangan hidupnya. Dan Tibbun Nabawi menghilangkan ini semua. Satu-satunya kencing yang boleh diminum, kencingnya siapa? Pertanyaannya, kencingnya siapa? Rasulullah. Jangan Bu. Pertanyaan yang salah Bapak. Kencingnya apa? Nah, baru betul jawabannya onta. Satu-satunya kencing yang boleh diminum adalah kencingnya onta. Nah, kalau najis nggak boleh diminum, walaupun pipis atau
tinjanya Rasulullah nggak boleh. Kalau keringat itu rebutan para sahabat. Tetesan air wudhu rebutan para sahabat. Kadang ludahnya Nabi bisa ngobatin penyakit seperti penyakit matanya Ali bin Abi Thalib. Ketika diludahi langsung sembuh. Itu khusus Nabi. Ya, adapun yang lainnya bukan berkah tapi bakteria. Nah, jangan sampai ngalap berkah kepada yang lainnya seperti ini. Jangan. Itu karena memang apa? Kehendak Allah khusus kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Rahman wa rahimakumullah jami'an. Ini yang perlu kita tadabburi. Nah, juga subhanallah orang-orang di masa silam kalau sakit itu nggak dibawa ke klinik, nggak dibawa ke rumah sakit, tapi dibawa mana? Ke tempat ibadah. Orang sakit ditaruh di tengah, kemudian mereka keliling, mengelilingi orang yang sakit sambil dikir-dikir yang nggak difahami maknanya. Heng mila heng sekaring bawono misalkan. Nggak boleh ini. Nah, wah subhanallah, kemudian juga mereka kalau sakit untuk menolak wabah, kebiasaan orang jahiliyah, mereka meringkik seperti suara keledai. Ini sudah nggak masuk ilmiah, nggak masuk akal, juga nggak ada dalilnya. Makanya Nabi SAW memberantas semua pengobatan yang penuh dengan kesyirikan, memberantas khurafat-khurafat, memberantas pengobatan-pengobatan yang khusya' bala, yang aneh-aneh seperti ini. Nah, makanya indah banget. Farahminakumullah jami'an. Punten sampai jam berapa, Pak? Sampai jam berapa? Sampai jam 2 kurang seperempat. Insya Allah ada tanya jawab. Jadi ini sebenarnya ada konsep. Anda diajarin sehat. Ulama merumuskan mengambil bahan tadabbur dari Al-Quran, mengambil bahan tadabbur dari hadis Nabi SAW. Dari hadis Nabi SAW. Disebutkan As-Suyuti dalam kitabnya Tibun Nabawi, kebiasaan Nabi, juga Ibnu Qayyim menyebutkan mempersedikit makanan dia. Nabi nggak sering makan, jarang makan, dan nggak banyak-banyak. Nah, sekali lagi, ya semakin kita banyak makan bukan tambah sehat, tapi bahkan semakin sakit. Nah, makanya apa? Cukuplah sampai bikin tulang punggung tegak. Ya, wah konsep-konsep sangat banyak sekali, tapi kayaknya lebih baik kita buka sesi tanya jawab sehingga kami tahu unek-unek yang Anda ingin sampaikan dan bisa menjadi materi yang mungkin saya lupa untuk sampaikannya. Silakan, Pak. Bismillah. Nah, jadi panas di sini maksudnya adalah sifat, bukan rasa. Nasi itu sifatnya panas walaupun keluar dari freezer. Ya. Nah, walaupun keluar dari freezer. Dan kambing juga sifatnya panas walaupun keluar dari freezer. Ya. Maka kalau Anda pahami panas dingin dari sisi rasa, ya nanti Anda bakal menghidupkan menurut Anda makan bakso langsung sama kelapa muda, es kelapa muda. Panas dingin. Atau minum kopi panas sambil masuk kolam renang minum kopi. Jadinya ada panas dingin. Bukan. Tapi apa? Sifatnya. Sifatnya. Itu yang dimaksudkan. Seperti yang datang dari Nabi, jelas-jelas dari lisannya, Nabi makan kurma rutop dengan semangka. Nabi berkata, kurma ini panas, semangka dingin. Dan itu saling menetralkan. Kalau Anda kebanyakan semangka, nggak ada kurma, akan muncul penyakit dingin pada tubuh Anda. Kalau Anda kebanyakan kurma, nggak ada semangkanya, akan muncul sifat panas. Itu hanya contoh. Kalau di negeri kita, tinggal kita, misalkan,
Makanya ada panas, ada dingin sehingga seimbang. Kenapa? Tubuh kita ada sifat organnya panas, ada sifat organ dingin. Nah, sehingga apa? Perlu terus dijaga keseimbangannya. Kalau Anda sudah punya penyakit sifatnya panas, cari obat, makanan, minuman dingin untuk menetralkannya. Kalau Anda dalam keadaan sehat walafiat, panas dinginnya seimbang terus. Bisa dipahami? Nah, makanya ini sebenarnya Imam Bukhari dalam sahihnya sebaik-baik dia membuat judul apa? Bab al-jama' bainal launaini fil akli bimarrah. Bab mengkombinasi dua warna makanan sekaligus. Contoh, kalau Anda makan kurma langsung sama semangka. Jangan kurma sekarang, semangka setengah jam kemudian, jangan, tapi langsung. Artinya langsung, jangan salah paham. Kurma tangan kanan, semangka tangan kiri masuk bareng-bareng. Bukan. Kurma dulu, semangka gitu. Nah, itu contohnya. Kemudian juga Muhammad ibn Muflih, ulama tahun 700 Hijriah, membuat judul lebih konkret sehingga judul inilah yang membuat saya tertarik untuk membukukan teori ini. Ya. Apa beliau bikin judul? Faslun fil ilaji wa hifdzi sihhati bidafi kulli syai'in bididdih. Rincian mengobati penyakit dan menjaga kesehatan dengan menjadikan segala satu berpasang-pasangan. Kalau Anda ingin sehat selalu, ya biar seimbang, jadikan makanan panas dingin. Kalau Anda sakit sifatnya panas, jadikan lawannya juga. Obatnya dari makanan minuman sifatnya dingin. Anda jangan sampai terbetik untuk sakit harus minum obat kimia. Untuk sakit harus minum herbal. Gak harus. Makanan Anda adalah obat bagi Anda. Makanya kata Hippocrates, jadikan makanan Anda sebagai obat. Dan obat Anda adalah makanan Anda. Ya, ya kalau Anda nggak menjadikan makanan sebagai obat, nanti apa? Obat di apotik akan menjadi makanan Anda. Pak, ini sehari 3 kali ya, yang ini sebelum makan, yang ini setelah makan, sebelum tidur jangan lupa ya, ini untuk sakit mahnya, tukak lambungnya. Nah kan, nah makanya jadikan makanan Anda sebagai obat sehingga Anda nggak perlu minum obat di apotik. Sebenarnya kita nggak perlu minum obat untuk seumur hidup, pengencer darah seumur hidup, ngapain? Kan ada makanan untuk ngencerin darah. Stroberi, nanas, sirsa, delima, cuka, madu, ngencerin darah, jahe, banyak. Kenapa harus minum obat pengencer darah? Karena Anda nggak move on dari pola makan Anda. Pabrik menciptakan Anda obat seumur hidup karena bagi Anda yang nggak mau merubah pola makan. Yang merubah pola makan berhenti sampai sekarang obat seumur hidup. Ngapain minum obat kencing manis seumur hidup? Masih ada untuk kencing manis. Seperti apa? Rendaman gandum utuh. Murah meriah. 1 kilo bisa 15.000 gandum utuh. Ambil 1 genggam, direndam dengan air, ya 500 sampai 750 mili, diminum besoknya. Masya Allah, ajib, simple. Sari tebu yang manis, ternyata obatnya kencing manis. Kurma yang manis dengan dosis 100 gram 1 hari, ternyata obatnya kencing manis. Enak kan? Jadi ajib. Ternyata sari tebu obatnya kencing manis. Menguatkan pankreas untuk menghasilkan insulin. Begitu pula kurma. Asal jangan berlebihan. Kalau berlebihan melewati batasnya, nggak jadi obat. Maka akan jadi efek racun. Nah itu ya. Ini makanya perlu ditadaburi. Usia di atas 40 tahun, saat itu jangan Anda merasa sweet 17 lagi. Usia 40 tahun, Anda sering pakai kacamata plus. Ya. Usia 40 tahun, kulit sudah mulai mengkerut. Usia 40 tahun, rambut putih mulai keluar. Usia 40 tahun, gigi mulai koyak. Usia 40 tahun, udah kena asam urat. Nabi SAW sampai sudah sepuhnya Nabi, usia 63 ini, dan sepuhnya Nabi, sepuh yang kuat. Bukan sepuh al-haram. Bukan sepuh tua renta. Nabi masih kuat, ditantang gulat sama laki-laki Badu. Nabi bisa jatuhkan laki-laki itu. Nah, Nabi juga sholat malam. Disebutkan Aisyah, Al-Mughirah bin Syu'bah, dan sahabat yang lainnya, pernah Nabi SAW sholat sampai melihat kakinya sampai bengkak.
Kata Aisyah, kata Al-Mughirah bin Syu'bah, "Ya Rasulullah, kamu sholat sampai kedua kaki engkau bengkak ya Rasulullah. Kan engkau sudah dijamin masuk surga ya Rasulullah." Apa jawab Nabi? "Afala akunu abdan syakura?" Apa aku nggak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Yang dibaca Nabi ketika sholat malam di luar Ramadan, bukan Ramadan. Kalau Ramadan lebih menghidupkan malamnya lagi. Ini di luar Ramadan. Yang dibaca surat apa saja? Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Itu sholat malamnya Nabi. Sampai kedua kakinya bengkak. Lah kita orang sekarang sholat malam yang dibaca trikul kakinya udah bengkak. Anaknya tanya, "Bi, Pak, Bu, kenapa sholatnya pakai kursi?" "Iya kaki bengkak nak." "Kenapa bengkak?" "Padahal sholatnya pendek-pendek saya dengar tadi." "Iya nak, ibumu kena asam urat nak." "Iya nak, bapakmu kena gagal jantung nak." Nasallahu ini rahmanallahi jangan perlu ditadabburi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu ya. Ada yang lainnya? Oh, 7 pertanyaan. Yang offline dulu Pak, ibu-ibu mau tanya ini. Satu dari ibu-ibu dulu. Mari Bu. Kalau kesandung baca bismillah Pak. Ada sahabat Nabi naik onta. Ontanya terkilir masuk jublangan, masuk lubang. Kemudian sahabat ini marah. La'anallahu syaitan. Ya. La'anallahu syaitan. Tercelalah syaitan. Apa kata Nabi? La tal'an syaitan. Jangan celah setan. Kalau tergelincir cukup baca bismillah. Kalau Anda melaknat setan, setan bisa besar seperti rumah. Kalau Anda beristiadah kepada Allah, baca bismillah, setan bisa mengecil seperti seekor lalat. Ya. Kalau kesandung, bismillah gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Mari Bu. Gimana kalau konsumsi daging kambing? Nah, pertama, ulama-ulama kedokteran Arab klasik menyebutkan untuk mengobati penyakit Anda, gak harus Anda konsumsi herbal dari tanam-tanaman. Daging hewan juga bisa jadi obat. Seperti orang yang lemah syahwat, seperti orang yang kena rematik, seperti orang yang kena asma, seperti orang yang syahwatnya lemah, ejakulasi dini, obatnya apa? Kambing jantan. Ya. Dan jangan terlalu banyak pakai bumbu. Jangan terlalu banyak pakai bumbu. Karena bumbu semakin banyak bisa merusak sifat hewan daging tersebut. Kemudian untuk orang yang punya darah tinggi, untuk orang punya kolesterol, untuk orang punya kencing manis, kalau pengen makan kambing, kata mereka, makanlah kambing yang masih menyusu pada induknya. Misalkan balibul, batibul. 2 hari atau 3 hari lalu ada bapak darah tingginya 200 lebih. Kalau makan kambing langsung pening. Kemudian dia coba makan apa? Kambing berapa 3 bulan. Apa kata dia? Tidak pening sama sekali. Ada yang mengatakan sifatnya apa dia? Netral ke arah panas atau hangat. Sehingga lebih aman. Nah, kemudian daging kambing sifatnya panas. Lemak gajinya sifatnya panas. Berarti panas ketemu panas. Ya. Kemudian santan sifatnya panas. Beda halnya dengan sapi. Terkait dengan sapi, dalam satu hadis yang disebutkan Nabi SAW disahkan oleh Syalban rahimahullah, Nabi bersabda, "Alaikum bi albanil baqar."
hendaknya Anda sering mengkonsumsi susu sapi. Susu sapi sifatnya dingin, susu kambing sifatnya panas. Dengan syarat bukan susu sapi powder yang fresh. Kalau powder sifatnya berubah jadi panas kering. Makanya para dokter spesialis anak yang mereka meneliti kasus autis hiperaktif tidak boleh dikasih susu sufor. Hiperaktif sudah panas, autis sudah panas, dikasih susu sufor panas ketemu panas, akhirnya maka aktif. Makanya untuk anak hiperaktif atau autis dikasih susu sapi fresh. Termasuk orang yang epilepsi karena apa? Panas di otak. Kemudian berikutnya Nabi lanjutkan dalam sabdanya, wasumnuha dawa, dan lemak gaji sapi itu adalah obat. Dengar ya? Waluhumuha dan daging sapi itu adalah penyakit. Hadis ini salah. Makanya bapak-bapak kalau makan daging sapi sama gajinya. Kalau Anda makan steak sapi, daging sapi sama gajinya. Kalau Anda makan sop sapi, minta gajinya. Itu penting. Daging sapi itu penyakit, lemaknya itu obat. Ini Nabi yang menyebutkan hadis yang sahih. Kalau ada yang tanya, gimana daging sapi dibilang penyakit? Padahal itu hewan untuk korban. Iya, bukan haram, bukan makruh, boleh. Cuma cari pasangannya. Daging sapi kata Ibnu Qayyim sifatnya dingin kering, gajinya panas lembab. Di sini ada netral. Kalau Anda makan daging sapi dewasa dikasih gajinya panas lembab, jadinya netral. Makanya tadi disebutkan oleh senior kita dalam pembukaan beliau, Allah tidak akan turunkan penyakit kecuali turunkan obat. Ya, manzal ila anzal al-shifa. Allah akan turunkan penyakit kecuali turunkan obat. Sekali lagi Bapak Ibu, Allah turunkan penyakit dan obatnya tidak usah jauh-jauh. Kalau Anda sakit, tidak perlu impor obat dari luar negeri. Kalau Anda sakit, tidak perlu Anda pergi ke luar negeri mengekspor tubuh Anda untuk diobati di luar negeri. Obatannya di sini. Kalau makan daging sapi, penawarnya ada pada gajinya. Kalau ada lalat, satu lalat sayapnya bawa penyakit, satunya bawa obat. Makanya kata Nabi, kalau ada lalat masuk dalam bejana minuman Anda, cepat celupkan. Karena satunya bawa penyakit, ribuan bakteri, satunya bawa obat, satu bakteri bisa membunuh ribuan bakteri. Kalau bukan karena hadis ini, gak akan ada profesor ahli laboratorium meneliti sayap lalat, kurang kerjaan. Tapi karena hadis Nabi, mereka teliti karena iman, ingin menguatkan iman mereka. Nah, maka apa? Penyakit dan obat akan jauh-jauh. Kalau Anda makan kacang sama kulit arinya, ternyata di Jepang kulit ari kacang dijadikan teh kulit ari kacang sebagai apa? Teh yang manjur untuk kolesterol. Kalau Anda makan jeruk sama kulit arinya, biar Anda nggak sakit mah. Kalau Anda makan salak, biar nggak konstipasi, nggak sulit BAB, sama kulit arinya. Sama kalau Anda makan durian sama. Iya. Jadi kulit ari di durian ada di kulitnya. Habis makan durian kasih air, diaduk-aduk, diminum airnya untuk menetralkan aroma dan kandungan durian. Sudah diteliti para dokter, ternyata apa? Ternyata uji apa? Makanya nggak usah jauh-jauh. Kembali kepada daging sapi. Daging sapi sifatnya dingin kering dan lemaknya panas lembab. Kata Ibnu Qayyim, daging sapi menyebabkan darah kotor kalau kebanyakan, menyebabkan was-was, menyebabkan benjolan di tubuh dan darah kental kotor, menyebabkan apa? Saratan, kanker, menyebabkan darah fil kaki gajah karena nyumbat. Makanya dikasih penetral, apa? Lemak gajinya, sifatnya panas lembab. Kalau Anda punya lemak, kolesterol tinggi, tidak mau konsumsi lemak gaji sapi, bisa ada penggantinya. Apa? Jahe, merica, dan bawang putih.
Kalau masak daging sapi, kasih bumbu ini. Kalau Anda mau wajib, ya itu ya konsep prinsip. Allah kikil masuk hitungannya apa masuknya? Kikil sapi yang kaki masuk daging, bagian tendon masuk otot, ya masuk ototnya. Lemaknya maksudnya lemak gaji di badannya, bukan lemak gaji perutnya. Ya, karena apa? Orang-orang di masa silam berwasiat, ya, iyyakum bil muqaddam, alaikum bil muqaddam, wa iyyakum bil batn wal ras, fa inna da'bihima, kata Al-Falsafah. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, hendaknya Anda mengkonsumsi bagian depan hewan. Ya, dan hati-hati dari jeroan dan kepala, karena penyakit berasal dari dua ini. Ini di zamannya Ali bin Abi Thalib, seorang penyair namanya Al-Falsafah. Sudah menasihatkan, ya hati-hati. Nah, artinya orang-orang di masa silam juga care dengan kesehatan mereka, dengan makanan mereka. Bisa dipahami? Jadi jangan sampai detik ini kalau Anda makan, lihat makanan Anda makan, bikin sehat apa enggak, bikin sakit apa enggak, bikin darah tinggi enggak, bikin kolesterol apa enggak, sebagai obat sampai penyakit. Nah, bukan berarti makan bikin susah, enggak. Tapi apa? Biar Anda makan sehat, ada caranya. Nah, bukan berarti pantangan, enggak. Silakan. Anda mau makan kambing, makan aja kambing. Cari pasangannya kambing, bukan kambing betina. Tapi maksudnya pasangannya kambing apa? Sayur salad bisa, timun doang juga bisa, labu kuning bisa, labu siam bisa, kambing panas pasangannya tinggi. Nah, kalau Anda makan ikan dingin bisa Anda makan sama nasi. Nah, kalau ayam panas berarti apa? Jangan sama nasi, sama pendingin. Bebek panas. Jadi kalau kita ingin merumuskan semua protein hewani rata-rata sifatnya panas, kecuali ikan segar, bukan ikan asin, bukan lemak ikan. Ya. Kedua, sapi dewasa. Ketiga, putih telur. Ini dingin. Kalau Anda mau makan nasi, silakan pilih salah satu dari tiga ini. Jangan dipilih semua. Ikan campur sama sapi sama putih telur. Jangan. Pilih salah satunya. Sehingga Anda tidak banyak memvariasi protein hewani. Insyaallah. Cukup insyaallah. Beri saya satu lagi dong. Satu lagi. Maksudnya kalau tadi yang disampaikan itu memang mungkin kita masih tidak penyakit apapun. Mungkin saya mau menanyakan ini salah satu mungkin kalau yang sudah jadi tumor, kalau itu sudah jadi tumor masih bisa itu terjadi atau memang harus dioperasi misalnya. Kemudian misalnya ada yang penyakit autoimun atau mungkin hipersensitivitas seperti asma atau autoimun yang lain, apakah juga bisa dilakukan seperti itu? Padahal untuk secara medis itu kan pelayanan genetik. Kalau secara lengkap misalnya secara imunisasi itu untuk pelayanan genetik itu secara itu seperti apa? Masih bisa ditangani, bukan hanya tumor, kanker pun masih bisa. Alhamdulillah dari Allah. Setelah bertahun-tahun kami lihat banyak progres ada di antaranya yang kami dapati sudah kami dapat kasus dari pasien kami, ada ibu-ibu kanker payudara stadium 4B, harus sudah diangkat dengan izin Allah, memperbaiki pola makan 2 bulan strength, 2 bulan no cheating, pola makan ini diamalkan betul. Kemudian melakukan gerakan-gerakan olahraga biar darah ini tidak mampet. Subhanallah, dengan izin Allah sembuh total. Kata si ibu ini, saya tidak percaya belum mampet kalau belum kembali lagi ke dokter onkologi. Silakan Bu untuk memastikan apa. Diperiksa ke dokter onkologi, tidak ada sel-sel sama sekali. Jika itu faktor makanan. Jika faktornya psikis, berarti psikisnya diobati. Ya, psikisnya diobati. Ada sebagian ibu-ibu pendendam. Kami dapat pernah ibu-ibu pendendam
timbul terjadi bengkak besar. Dendam sama siapa? Sama suaminya. Kita tanya ibu, kalau makan gimana? Makan sehat, aman. Baik, setelah panjang lebar, tinggal ibu ada masalah yang disimpan enggak? Ada sih kan? Apa? Ada dendam enggak? Apa dendam apa? No, depan saya. Suaminya. Dendam sama suaminya. Ya, wa subhanallah. Ya, urusan wanita. Nah, akhirnya dendam inilah yang membuat dia kelihatan itu bukan. Nah, ini kita kasih tausiah, kita kasih nasihat. Namun dendam seperti ini disimpan, dendam jadilah orang maaf terus. Setelah itu baru kita rupiah hanya 15 menit langsung pingsan. Ya, makanya masalah psikis berdampak pada fisik. Bikin benjolan, bikin kulit kering, bikin cairan di tubuh hilang, bikin lemas, ginjal lemah, banyak sekali efeknya. Rambut berubah, banyak efeknya. Juga akan berdampak pada efek non medis. Setan itu masuk. Jantung kita layaknya istana dan benteng. Ketika kita nyimpen dendam, sedih berlebihan, takut berlebihan, iri, hasad, dengki, gampang marah, benteng ini terbuka, setan masuk. Subhanallah, setelah dia sadar, dipegang oleh jantungnya, kecil kan? Bebaskan sedih Anda, bebaskan dendam Anda, selesai. Kenapa? Sedih dan dendam Anda sebagai mental blocker. Akhirnya apa? Susah move on, akhirnya benjolan masih ada. Itu kan? Untuk masalah seperti tadi, ada seperti dikatakan seperti teori kedokteran sekarang, misalkan ada orang gatal-gatal kena autoimun, katanya autoimun nggak ada obatnya. Kalau dari kalkulasi tidak ada penyakit, nggak ada obatnya. HIV pun tetap ada obatnya. Umat Islam nggak boleh bilang HIV nggak ada obatnya, nggak boleh. Karena Nabi sudah bersabda, "Man anzalallahu da'an anzalallahu shifaan." Allah nggak akan menurunkan penyakit kecuali Allah memberikan obat. Alimah man alima wa jahilah man jahilah. Riwayat Imam Ahmad. Taulah orang yang tahu dan bodohlah orang yang bodoh. Sebutkan riwayat Imam Muslim ditambah wa idza wafaqa dawa'uda barra bi'idznillah. Kalau obat sudah cocok sama penyakit akan sembuh dengan izin Allah. Kalau ada HIV nggak sembuh-sembuh, berarti obatnya nggak cocok. Kalau ada orang sakit nggak sembuh-sembuh, iya, diagnosanya salah, obatnya belum pas, dosisnya nggak pas, caranya nggak benar. Kalau sudah penyakit cocok sama obat, akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang gangguan autoimun. Ada orang gatal-gatal, ini nggak ada obatnya seumur hidup. Jangan putus asa. Nggak boleh seperti itu. Autoimun dibagi menjadi dua. Autoimun dingin, autoimun panas. Kalau ada orang kena autoimun dingin, kasih obat yang panas-panas. Pernah kami dapat, dia kena autoimun dingin, anak kecil usianya 1,5 tahun, waktu Yaman. Dia punya luka di atas tulang rusuknya, ya, sekitar diameter sekian. Luka sampai kelihatan tulang rusuknya, menganga, kelihatan. Kata dokter autoimun. Kalau kita lihat di sini berarti autoimun dingin. Kemudian kita akan kasih cari obat yang panas. Tetes yang panas dan cocok untuk si bayi pakai propolis. Kemudian diteteskan hanya satu tetes di mulutnya pagi siang sore bersama air susunya. Subhanallah, hitungan 1 bulan, hitungan 1 bulan lebih dari berapa hari, luka sudah mengecil menutup. Simpel. Kalau ada orang punya autoimun panas, obatnya dingin-dingin. Contoh autoimun panas, dia sering kena psoriasis. Kalau lagi stres, timbul psoriasisnya. Obatnya apa? Obatnya cari dingin-dingin. Apa dingin-dingin? Minum teh udara, minum jus timun. Ya, pantangannya apa? Panas-panas. Panas dari sisi psikis, jangan lagi ada stres. Manage sedih Anda. Kemudian dari sisi makanan, kurangi makanan panas. Kurangi cabai, kurangi jahe, kurangi merica, kurangi nasi, kurangi daging sifatnya panas, ganti protein hewani sifatnya dingin.
Insyaallah ya. Cukup insyaallah. Ditutup Bapak atau saya tutup? Tutup aja. Insyaallah itu saja Bapak Ibu pertemuan pertama yang begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda mau diakhirkan lagi Bapak. Nah, semoga berjumpa dalam kesempatan ya. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat bagi Islam dan Muslimin. Semoga Allah sakit dan kesedihan yang ada pada diri kita. Semoga Allah istiqomah kita di atas hak dan semoga Allah berikan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.